ku balas segala kebaikanmu. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Di dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 25 bagian B, di sana dikatakan, maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Tema renungan kita pada kesempatan ini yang berbahagia, beroleh kasih setia dari Tuhan. Haleluya. Kita sangat merindukan semua hal-hal seperti ini. Nah, saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa Rahab adalah perempuan sundal yang tinggal di kota Yeriko. Kota yang dikutuk Yosua sampai-sampai seisi kota itu dihancurkan Tuhan. Menurut pandangan manusia, dapatkah perempuan najis diselamatkan, ditolong, dan diubah hidupnya? Namun Rahab dan keluarganya beroleh kasih setia dari Tuhan, dikarenakan tindakan imannya adalah bukti, adalah bukti bahwa ia berpihak kepada Tuhan. Ketika kedua pengintai suruhan Yosua memerintahkan Rahab mengikatkan tali kirmisi merah di jendela rumahnya, ia taat melakukannya. Lalu selalu ada upah untuk ketaatan. Rahab dan keluarganya diselamatkan ketika kota Yeriko dihancurkan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ketaatan dan kesetiaan tidak akan pernah sia-sia. Dan Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Apapun latar belakangmu, kalau engkau taat dan setia kepada Tuhan, maka engkau akan beroleh kasih setia dari Tuhan. Seperti dialami oleh perempuan ini. Seorang perempuan yang sundal, tidak punya nama yang bagus, tidak punya perilaku yang bagus. Tapi kalau dia bicara, ketika dia mendekatkan diri, dan dia tunduk kepada Yosua, dan diambil bahagian, dia taat, maka dia mendapat kasih karunia. Kalau engkau anak Tuhan, jemaat Tuhan, orang Kristen, kalau engkau sudah menjadi anak Tuhan, puji Tuhan. Tetapi untuk engkau mendapat kasih karunia dan keselamatan kepada Tuhan, ketaatan itu sangat perlu. Kesetiaan sangat perlu. Sudahkah engkau taat dan setia? Ataukah engkau taat, setia, tetapi tidak seperti yang dikatakan oleh firman Allah? Mari kita perbaiki selagi kita punya kesempatan. Sebab satu saat kesempatan itu tidak akan datang dalam hidup. Keselamatan yang diterima oleh Rahab adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah pandang bulu terhadap orang-orang yang ia berikan kemurahannya. Dalam Roma pasal 9 ayat 15, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan.
dan aku akan berkemurahan hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Rahab seorang perempuan berdosa dengan latar belakang bangsa kafir. Ya, bangsa kafir mengalami kemurahan Tuhan karena tanda merah yang dipasang. Tanda merah adalah bayangan dari keselamatan sejati, yaitu tanda darah Kristus. Haleluya. Melalui pencurahan darah Kristus di kayu salib, kita beroleh keselamatan dan pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Apapun latar belakang kita, kalau engkau mau menyerahkan diri kepada Tuhan, engkau menerima keselamatan, engkau mau dipulihkan, maka engkau akan mendapat kasih karunia dari Tuhan. Karena Ia bersedia menyembunyikan, kita lihat. Karena Rahab, ia bersedia menyembunyikan 2 orang pengintai utusan Yosua dan imannya kepada Tuhan Israel. Alkitab pun mencatat Rahab sebagai salah satu saksi iman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rahab wanita berdosa yang dipandang rendah sesamanya, mendapatkan posisi sederajat dengan tokoh-tokoh iman lainnya seperti Abraham, Nuh, Henok, Musa, dan sebagainya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut dibinasakan bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut mengintai pengintai itu dengan baik. Saudara-saudara, siapapun dia, kalau dia sudah datang dan berurusan berperkara dengan Tuhan, sekalipun dosanya, sekalipun dia di pemandangan manusia rendah karena dosanya, maka Allah punya kewajiban. Allah memiliki otoritas untuk mengangkat Rahab orang berdosa sejajar dengan Abraham. Bukankah ini kasih karunia Allah? Kalau engkau sebagai anak Tuhan ikut ambil dalam pelayanan, maka engkau adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Saudara-saudara, Rahab tidak spesial, tapi karena diambil bahagian di dalam pekerjaan Tuhan, maka dia menjadi spesial. Sama dengan kita juga sebagai anak Tuhan. Kalau engkau mau setia, taat, maka engkau adalah spesial di mata Tuhan. Di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 kita lihat di sana, karena iman Rahab beroleh kasih setia Tuhan, diselamatkan, diangkat status hidupnya dari perempuan sundal tidak berharga di mata manusia, akhirnya masuk dalam garis silsilah Yesus Kristus. Tadinya kita mungkin tidak berharga, tapi kalau kita disejajarkan dengan tokoh-tokoh, dengan senior-senior dalam engkau melayani, bukankah itu kasih karunia Allah? Jangan sombong, rendahkanlah dirimu, patuhlah dan taat, maka engkau akan beroleh kasih karunia Allah. Tuhan tolong kita semua. Tuhan memberkati kita semua.